hadisnya tentang keutamaan Shahibul Kurban. Dari Sa'id ibnu Arqam ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kurban itu?" Rasul menjawab, "Kurban adalah sunnahnya bapak kalian." Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Nabi menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya gimana Rasul? Rasul menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Itu kebaikannya Pak. Untuk seorang shahibun dihitung pahalanya satu kebaikan, satu helai bulunya dan juga rambutnya. Maka disunahkan mencari yang banyak bulunya. Tinggal gitu. Bapak-bapak, Nabi kan punya 3 sifat ya. Am, khos bil khos. Am ini umum. Jadi harus dilakukan. Kalau memang umatnya Nabi, makan, minum, tidur itu harus. Jadi mogok makan itu nggak boleh, karena Nabi tidak mengajarkan mogok makan. Jadi harus makan. Itu am. Nah yang khos itu hanya kesukaan Nabi. Kalau kita niru boleh, bisa dapat pahala, nggak bisa nggak apa-apa. Dalam kurban Nabi suka mencari hewan yang matanya hitam, pakai kacamata, kakinya hitam. Itu nggak wajib Pak, bukan syariat tapi kesukaan Nabi. Jadi kalau bisa Nabi senang, insya Allah pahalanya berbeda. Tapi hadis ini sudah banyak dihafalkan oleh bakul-bakul, ngerti oke sing butuh pro boleh tundake. Nah ini yang jadi masalah. Sudah pindah niat ibadah menjadi niat komersial. Yang ada sungguhnya. Ya, jadi niatnya sudah berubah. Kalau sudah berubah saya tidak bisa menilai. Yang bisa menilai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Yang saya bacakan tadi ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Lanjut, menurut Zain al-Arab, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban karena Allah. Sebab pada hari kiamat nanti hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. Kemudian hewan itu digambarkan secara metaforis akan menjadi kendaraannya untuk berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang membentang luas di antara surga dan neraka, yang tipisnya seperti rambut di bulan 7, tajamnya seperti 100 pedang. Maka secara akal tidak mungkin kita berhasil Pak melewati jembatan Shiratal Mustaqim, tidak mungkin berhasil. Maka kita butuh kendaraan. Kendaraannya ada 2. Yang pertama masjid. Alhamdulillah kalau kita selalu rindu kepada masjid, artinya kita sudah menyiapkan kendaraan untuk melewati Shiratal Mustaqim. Yang kedua, hewan kurban kita setiap Idul Adha akan menjadi kendaraan kita menurut dalil Zain al-Arab. Berikutnya dari Aisyah, istri Nabi sendiri. Rasulullah bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban.
Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih. Di Somalia boleh, di Amerika boleh. Sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya, bukan karena pamer, bukan karena manusia, apalagi karena berhala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Atas hadis hasan. Lanjut sebentar ya. Berkorban membawa misi kepedulian pada sesama dan menggembirakan kaum du'afa. Hari Raya Kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Saya ulangi, hari Raya Kurban adalah hari raya untuk makan, minum, dan zikir. Zikir apa? Zikir yang terbaik adalah zikir tauhid. Zikir tauhid yang terbaik di hari raya ada dua. Yang di tanah suci, zikirnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Yang di tanah suci. Yang di tanah air, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi ngendika, siapa yang terbaik takbirannya adalah mereka yang paling banyak takbirannya, yang paling keras suaranya, paling lantang nadanya, sampai suaranya habis karena saking hausnya. Itu yang paling mulia takbirannya. Tetapi tidak diiringi obor, tidak diiringi mercon, tidak pakai musik. Mustahil tiga amalan dilakukan bersama-sama akan khusyuk. Yakin tidak khusyuk. Wong takbiran kok tangan kanan pegang obor, tangan kiri pegang mercon. Allahu Akbar, jedor, jedor, jedor. Kalah takbirannya. Makanya saya heran kenapa di Yogyakarta sampai dilombakan. Itu takbirkan kalimat Allah. Takbir sama takbir dilombakan. Yang dilombakan dramennya kok. Sampai-sampai ada hadiahnya Mio dipajang paling depan. Betul ya? Saya masih heran ya. Sampai seperti itu. Jadi sudah berubah ibadah, berubah menjadi bukan ibadah. Bahkan besok menjadi tradisi kalau terus menerus itu dialihkan seperti itu. Ya, ngapunten. Bentar lagi. Kurban merupakan ibadah yang utama, disebutkan dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Intinya ayat kedua, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, ada di dalam surat Al-Kautsar. Berkurban bagian dari syiar tadi sudah ya, ada di dalam surat Al-Hajj 34. Dan yang terakhir mengenang ujian kecintaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Tentang masalah ini ada ayat sendiri yang menjabarkannya di dalam surat As-Saffat mulai ayat 102 sampai 107. Itu prosesi sembelihannya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail.
Sebagai penutup, sekedar pencerahan buat kita. Ya, kita seringkali mendengar kisah bahwa Nabi Ismail disembelih ketika masih kecil. Oke? Ternyata ayatnya, bapak-bapak, Ismail disembelih ketika usia sudah mencapai kenabian, sudah dewasa. Nabi Muhammad jadi Nabi 40 tahun, Ibrahim 40 tahun, Nabi Musa 40 tahun, Nabi Isa 30 tahun, Nabi Yahya sejak kecil sudah jadi Nabi. Pak Eko belum jadi Nabi sampai sekarang, belum jadi Nabi, dan nggak mungkin jadi Nabi. Sangat nalar kalau disembelih ketika sudah jadi Nabi, pikirannya sudah dewasa. Coba kalau masih anak kecil, tak boleh ya melayu putih. Tapi ketika dewasa, apalagi jadi Nabi, bapak-bapak, perintah ini turun di dalam mimpi. Di alam Nabi, di dunianya Nabi, mimpi itu sudah biasa menjadi wahyu Allah. Jadi lewat mimpi. Maka Nabi sangat yakin kalau itu perintah Allah, walau lewat mimpi, karena memang alamnya di alam mimpi sudah biasa itu. Sehingga ketika Ibrahim menawarkan kepada Ismail, Ismail tanpa ragu malah minta segerakan wahai ayahku, ya abati. Ini panggilan terhormat dan tersayang. Kalau ya abi itu masih terhormat, ya ayahku. Ini ya abati sudah terhormat, tersayang, segerakan. Ibrahim pun tidak semena-mena mentang-mentang bapaknya, orang langsung mulai masih menawarkan, wahai anakku, ya bunaya, wahai anakku, semalam aku bermimpi, bagaimana pendapatmu? Minta pendapat. Ini pelajaran buat kita kepada anak kita, tidak semena-mena orang mentang-mentang bapaknya menang dewa langsung dibulai anak boten, ditawarkan dulu. Ini pendidikan di dalam keluarga. Dan banyak bapak-bapak, pendidikan keluarga dimulai dari kehidupan Nabi Ibrahim, baik dengan istri pertama Sarah maupun istri kedua Hajar, termasuk anaknya Ismail, dan besok juga dengan Ishak, menjadi amalan-amalan besar, diantaranya amalan haji dan amalan kurban. Banyak faedah, keutamaan atau fadilahnya. Sampai di sini dulu bapak-bapak, kami tutup langsung atau dibuka pertanyaan dulu. Allahu Akbar.